Setelah itu fa'ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keduanya mendatangi Rasulullah. Fasa'ala an qaulihi ta'ala, maka keduanya bertanya tentang firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat, dan sungguh kami telah mendatangkan kepada Musa tis'a ayatin bayyinat, 9 ayat mukjizat yang nyata. 9 mukjizat yang nyata. Tis'a ayatin bayyinat, 9 ayat mukjizat yang nyata. Mereka bertanya, apa 9 mukjizat itu? Apa 9 ayat itu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi, yang pertama 9 ayat, 9 mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa adalah, yang pertama, la tusyriku billahi syai'an wa la taznu, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan segala sesuatu, dan janganlah kalian melakukan perzinahan. Yang kedua, wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haqqi, dan jangan kalian membunuh nyawa manusia yang Allah mengharamkannya kecuali dengan kebenaran. Yang ketiga, wala tasriqu wala tasharu, jangan kalian mencuri dan jangan kalian melakukan sihir. Yang keempat, wala tamsyu bibari'in ila di sultanin, dan jangan kau berjalan menyerahkan seseorang kepada para penguasa. Wa bi riwayatin biduni di, dalam riwayat yang lain dengan tanpa kata di, nggak pakai di sultan, langsung ila sultan. Fayaqtulahu, sehingga penguasa itu akan membunuhnya. Yang kelima, wala takulur riba, dan janganlah kalian memakan harta riba. Yang keenam, wala takdifu muhsonatan, jangan engkau menuduh wanita baik-baik melakukan perzinahan. Yang ketujuh, wala tafirlu minazahbi, dan jangan kalian lari dari medan perang. Itu makna 7 perkara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Lalu Nabi tambahkan, wa alaikumul yahuda khassatan alla ta'tadu fis sabti, wa alaikumul yahuda khassatan, dan atas kalian wahai orang Yahudi secara khusus, alla ta'tadu fis sabti, agar jangan kalian melanggar pada hari Sabtu, karena ibadahnya orang Yahudi Sabtu, orang Nasrani Minggu, kita Jumat. Itu ada kata-kata wa alaikumul yahuda khassatan alla ta'tadu fis sabti, dan atas kalian ada khassatan. Khassatan al ismul waqi'u ba'da khassatan tufidu maf'ulan.
Al-ismul waqi'u, isim yang terjatuh, ba'da khassatan, setelah kalimat khassatan, tufidu maf'ulan, maka dia menjadi maf'ul. Li fi'lin mahdufin takdiruhu akhussu, karena ada fi'il yang dibuang, takdirnya adalah akhussu khassatan, maka boleh dibaca wa alaikum khassatan al-yahuda. Boleh juga dibaca wa alaikumul yahuda khassatan al-yahuda, namanya al-ismul waqi'u, isim yang terjatuh. Ba'da khassatan, setelah kata khassatan, tufidu maf'ulan, maka dia menjadi maf'ul. Akhussu yahuda, akhussul yahuda, karena ada fi'il yang dibuang, takdirnya adalah akhussu. Kemudian al-ismul waqi'u ba'da innama tufidu mubtada'an. Isim yang terjatuh setelah innama tufidu mubtada'an, maka dia menjadi mubtada'. Contoh, innama ana basyarun, itu anak namanya al-ismul waqi'u ba'da innama, isim yang terjatuh setelah innama, maka anak menjadi mubtada. Contoh lagi, innamal haqqu aqulu, maka al-haqqu adalah isim yang terjatuh setelah innama, maka dia menjadi mubtada. Al-ismul waqi'u ba'da innama tufidu mubtada'an. Contoh, innama ana basyarun innamal haqqu aqulu, maka anak dan al-haqqu adalah isim yang terjatuh setelah innama, maka dia menjadi mubtada. Setelah mendengar jawaban ini, dua orang Yahudi tersebut faqabbala yadaihi wa rijlaihi, mereka keduanya mencium dua tangan Nabi dan mencium dua kaki Nabi. Faqabbala yadaihi wa rijlaihi, mereka berdua mencium dua tangan Nabi dan mencium dua kaki Nabi, karena jawaban Nabi benar, sama seperti apa yang termaktub di dalam kitab Taurat mereka tentang makna 9 mukjizat yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi Allah Musa. Ternyata jawaban Nabi adalah sama. Waqala, dan kedua orang Yahudi itu berkata, nashhadu annaka nabiyyun, kami bersaksi bahwasannya engkau adalah nabi. Qala, lalu Nabi bertanya, fama yamna'ukuma antaslama, apa yang menghalangimu untuk masuk Islam? Kenapa kemarin kagak masuk Islam? Fama yamna'ukuma antaslama, apa yang menghalangimu untuk masuk Islam? Qala, maka keduanya menjawab, inna Dawuda da'a rabbahu an la yazalu fi durriyatihi nabiyyun wa inna nakhafu in aslamna an taqtulanal yahudu. Kenapa ente nggak mau masuk Islam dari kemarin-kemarin? Maka keduanya menjawab, inna Dawuda da'a rabbahu, bahwa Nabi Daud pernah berdoa kepada Tuhannya, an la yazala fi dzurriyyatihi nabiyyun, agar senantiasa ada dari anak keturunannya menjadi nabi. Wa inna nakhafu, dan kami takut, in aslamna, jika kami masuk Islam,
antaqtulanal yahudu, bahwa orang Yahudi akan membunuh kami. Itu yang bikin takut itu. Kemarin-kemarin kami nggak masuk Islam karena khawatir kalau orang Yahudi tahu bahwa kita mengikuti ajaran engkau, orang Yahudi akan membunuh kami. Dan ini dalam kitab Al-Fakir, hadis tersebut terdapat di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi Syarah Tirmidzi pada juz yang ke-7 halaman 153, hadis yang ke-2733. Maka Al-Fakir mengumpulkan tentang kitab-kitab yang kita bahas di dalam bulan Ramadan ini. Yang pertama dari kitab Raddul Mukhtar ala Durril Mukhtar, atau yang terkenal dengan kitab Hasyiah Ibnu Abidin yang kemarin kita udah bahas. Raddul Mukhtar ala Durril Mukhtar, yang terkenal dengan Hasyiah Ibnu Abidin. Yang kedua kitab Al-Qubal wal Mu'anaqah wal Musafahah karangan Ibnu Arabi. Nama aslinya Ahmad bin Ziyad, wafat pada tahun 340 Hijriah. Lalu yang ketiga kitab Ar-Rukhsah fi Taqbilil Yad karangan Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Muqri, yang wafat pada tahun 381 Hijriah. Lalu yang selanjutnya I'lamun Nabil fi Jawazi Taqbil karangan Syekh Abdullah bin Muhammad As-Siddiq Al-Gimari, yang wafat pada tahun 1993 kemarin. Lalu yang keempat Taqbilul Yad, ulama kontemporer, yaitu Syekh Hisam bin Muhammad Hajar Al-Hasani. Itu tentang maraji kitab yang kita bahas pada bulan Ramadan tahun ini. Kemudian hadis yang kedua, wa an ummi Abana bintal Wazaqi bni Zari'in. Itu kurang titik ya. Waza'i. Wa an ummi Abana bintal Waza'i bni Zari'in an jaddiha Zari'in radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anhu wa kana fi waqti Abdul Qaisi qala lamma qadimnal madinata ja'alna natadabaru min rawahilina fanuqabbilu yadan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa rijlahu. Dalil tentang bolehnya mencium tangan yang kedua adalah wa'an ummi Abana, dari Ummu Aban bintal Waza'i bin Zari'in binti Wazi' bin Zari' an jaddihi Zari'in radhiyallahu an, dari kakeknya yang bernama Zari' radhiyallahu an. Wa kana fi waqti Abdul Qaisi, dan adalah ia utusan dari suku Abdul Qais. Qala, beliau berkata, lamma qadimnal Madinata, tatkala kami datang ke kota Madinah. Kemarin kan ada kata qadima, ada ata, biar diingat-ingat ya. Kalau qadima ja'a min makanin ba'id, kalau ata ja'a min makanin qarib. Kalau qadima, ini kan qadimna nih. Nah, qadimna kan berarti kalau qadima adalah datang dari tempat yang jauh.
Kalau ata datang dari tempat yang dekat. Lama qadimnal Madinata, dan tatkala kami datang ke kota Madinah, datangnya dari jauh atau dekat? Jauh. Ja'alna natada baru min rawahilina. Ja'alna di sini af'alus syuru, artinya maka kami segera. Nataba daru tergesa-gesa, min rawahilina dari menaiki kendaraan kami. Tujuannya fanuqabbilu yadan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa rijlahu, lalu kami mencium tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kakinya. Bukan hanya dicium tangannya, tapi juga dicium kakinya. Kemudian wa ani bni Jad'ana qala Thabitun li Anasin masastan nabiyya sallallahu alaihi wasallam biyadika, qala na'am faqabbalaha. Wa ani bni Jad'ana, dan dari ibnu Jad'an. Qala Thabitun li Anasin, berkata Thabit al-Bunani kepada Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata Thabit al-Bunani, masastan nabiyya, apakah engkau pernah bersentuhan tangan dengan masastan nabiyya sallallahu alaihi wasallam biyadika, apakah engkau pernah menyentuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tanganmu? Qala na'am, kata Anas, iya. Faqabbalaha, lalu Thabit mencium tangannya Anas. Kata Thabit al-Bunani, wahai Anas, apakah engkau pernah bersalaman kepada Nabi? Oh, sering. Sini tangannya. Langsung dicium oleh Anas, oleh Thabit al-Bunani, seorang tabi'in, muridnya Anas bin Malik. Itu yang kedua. Wa an sayyidina Hibban bin Wasi'in an asyakhin min qaumihi radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Hibban bin Wasi', dari pembesar-pembesar kaumnya radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sufufa yauma badrin wa fi yadihi kidhun, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sufufa, merapikan sop yauma badrin, pada waktu perang Badar, wa fi yadihi kidhun, sedangkan di tangan beliau ada anak panah. Nabi merapikan barisan waktu pada peristiwa perang Badar, di tangan Nabi itu megang anak panah. Famarra bisawadi bni Guzayyata, maka Nabi melewati seorang yang bernama Sawad bin Guzayyah. Fatu'ina fi batnihi, maka panah itu menusuk ke perutnya tanpa sengaja. Sawad bin Guzayyah, perutnya tertusuk panah yang dipegang oleh Rasulullah. Faqala, maka Sawad bin Guzayyah berkata, auja'tani, engkau telah menyakiti aku ya Rasulullah. Auja'tani, engkau telah menyakiti aku ya Rasulullah, perut saya ketusuk. Fa'aqibni,
izinkan aku untuk membalasnya. Padahal Nabi kagak sengaja itu. Tapi dia bilang, aujatani fa'atidni, engkau telah menyakiti aku, maka izinkan aku untuk membalasnya. Yang namanya Nabi langsung aja fakasyafa sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi membuka perutnya. Nih silakan. Nabi ngangkat bajunya, karena perut ya dibalas dengan perut. Dia tertusuk perutnya tanpa sengaja. Kalau emang mau ngebales, nih silakan. Nabi langsung fakasyafa sallallahu alaihi wasallam. Nabi membuka bajunya, diangkat perutnya kelihatan. Setelah Nabi mengangkat perutnya, fa'tanaqahu, maka si Sawad bin Huzayyah fa'tanaqahu, langsung memeluknya. Wa qabbala batnahu, dan mencium perutnya. Perutnya Nabi diciumi. Fada'a lahu bi khairin, maka Nabi mendoakan untuknya kebaikan-kebaikan. Riwayat yang lain, orang bertanya kepadanya, kenapa kau berkata seperti itu, mau membalas yang dilakukan oleh Nabi, padahal Nabi kagak sengaja. Maka itu Sawad bin Huzayyah berkata, riwayat yang lain, fa'aradtu an yakuna akhirul ahdi bika an yamassa jildi jildaka. Jadi Nabi pernah bertanya begitu sama si Sawad bin Huzayyah, ente kenapa mau melakukan seperti itu kepadaku? Kata ini si Sawad bin Huzayyah, kapan lagi kulitku bisa bersentuhan dengan kulitmu? Ini adalah cara agar kulitku bisa bersentuhan dengan kulitmu ya Rasulullah. An yamassa jildi jildak, agar kulitku bersentuhan dengan kulitmu. Itu kecerdasan seorang yang bernama Sawad bin Huzayyah. Ini bisa dilihat di dalam kitab Aunul Ma'bud bi Syarhi Sunan Abi Dawud pada juz yang ke-13 halaman 262, hadits yang ke-5216. Kita sering mendengar kata-kata Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid din wad dunya wal akhir. Apa makna al-afu? Apa makna al-afiyah? Apa makna al-mu'afah? Kalau dikatakan al-afu, artinya adalah an yamhuwallahu dzunubana, Allah menghapus dosa-dosa kita. Itu namanya al-afu. Kalau al-afiyah, artinya an yu'afiyatallahu minal ilal wal balaya, Allah menjaga kita dari berbagai macam penyakit dan dari berbagai macam bala-bala. Itu namanya al-afiyah. Sedangkan al-mu'afa, an yugniyanallahu anin nas wa yugniyahum anna, Allah menjaga kita untuk tidak berbuat zalim kepada manusia, dan Allah menjaga kita agar manusia itu tidak berbuat zalim kepada kita. Itu namanya al-mu'afa. Wa an sayyidina Jabirin radhiyallahu anhu anna sayyidana Umar radhiyallahu anhu qabbala yadan nabi. Dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, anna sayyidana Umar radhiyallahu anhu, bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu qabbala yadan nabi,
beliau mencium tangannya Nabi. Wa an Sya'bi anna Zaid bin Thabitin radhiyallahu anhu, dan dari Asy-Sya'bi bahwa Zaid bin Thabit katibul wahyi, pencatat wahyu di zaman Nabi, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, shalla ala janazatin, beliau mensolati atas satu jenazah. Kata Asy-Sya'bi, faqarrabtu ilaihi baglatahu, lalu aku mendekatkan kepadanya keledainya, bagelnya, kendaraannya, liar kabaha, agar beliau menaikinya. Faja'a Sayyiduna Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma, lalu datang Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Fa'akhoda bilika biha, beliau memegang tali kekangnya. Itu kendaraannya Zaid bin Thabit, tali kekangnya langsung dipegang oleh Abdullah bin Abbas. Dia yang nuntun, Abdullah bin Abbas yang nuntun kendaraannya Zaid bin Thabit. Faqala Zaid bin Thabitin radhiyallahu anhu, maka berkatalah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, khalli anka ya bena ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khalli anka, minggir engkau wahai anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalli anka, minggir, jangan nuntun kendaraan saya. Khalli anka, jangan, lepasin. Faqala Sayyiduna bnu Abbasin radhiyallahu anhu, maka berkata Abdullah bin Abbas, hakada umirna annab ala bil ulama'i wal kubaroi. Hakada, seperti ini, umirna, kami diperintah, annab ala, untuk melakukan, bil ulama'i wal kubaroi, kepada para ulama dan kepada orang-orang besar, orang-orang mulia. Faqabbala Zaid bin Thabitin yada Abdillahi, lalu mencium Zaid bin Thabit akan tangannya Abdullah bin Abbas. Waqala, dan beliau pun berkata, hakada umirna annab ala bi ahli baiti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hakada, seperti inilah, umirna, kami diperintahkan, annab ala, untuk berbuat, bi ahli baiti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan indah jadinya. Kata yang dicium tangannya, seperti ini saya diperintahkan. Kata yang satu lagi, ya saya juga diperintahkan untuk seperti ini. Saling mencium tangan antara dua sahabat yang mulia, yaitu Zaid bin Thabit dan Abdullah bin Abbas. Waktu maqala wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qadimal ihsan, la ilaha illallah
illallah